Panas, dualisme, reformasi Polri, antara tim Sigit dan tim Prabowo. Pak Kapolri membentuk tim reformasi Polri. Padahal Presiden Prabowo sudah mengangkat penasihat khusus Presiden untuk keamanan dan termasuk juga reformasi Polri. Apakah Pak Kapolri ingin mendahului rencana Presiden? Kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, justru ini bentuk dari respon cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik, terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi Bentukan Presiden, sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Saya kira itu. Ada ketidakpercayaan pada tim yang dibentuk Pak Kapolri. Bagaimana mungkin reformasi dan transformasi di tubuh Polri itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai penyebab harus direformasi. Seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian memiliki semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk tim komite, dan juga ini saya pikir juga ini yang menjadi harapan publik. Sekali lagi, reform itu memang harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik, kita memiliki semangat untuk melakukan perbaikan terhadap institusi. Kenapa responnya Polri itu baru sekarang? Apakah gerangan yang terjadi hingga kemudian Presiden harus membentuk Komite Reformasi Kepolisian? Kata reformasi kepolisian itu dalam konteks politik itu tidak sederhana. Ini karena saya tidak berpolitik ya, maka saya tidak berpikiran untuk yang negatif atau yang aneh-aneh. Ini menunjukkan bahwa gimana polisi ini berupaya memahami, bukan dipahami, tidak lagi eksklusif. Pasti Bapak Presiden sudah melihat kondisi atau fakta di lapangan yang ada sekarang ini. Sampai beliau mengatakan perlu ada reformasi kepolisian. Dan itu tidak bisa dihindari dengan kejadian-kejadian kemarin. Kita ini semua tahu bahwa birokrasi ini patrimonial, jadi pendekatannya itu personal. Jadi mau tidak mau selalu mengandalkan perewangannya. Mau sekolah cari perewangan, mau ujian perewangan, mau cari jabatan perewangan. Sudah tidak percaya lagi. Dosa paling besar bagi polisi adalah pada saat rekrutmen, karena merekrut orang yang salah seumur dia jadi polisi akan menjadi duri dalam dagingnya polisi. Dan orang-orang ini sekarang kenapa? Sudah mati rasa. Kalau nggak punya yang mendukung, maka mereka yang cari perewangan, Pak. Ya terpaksa lah ke politik, kemana, ke dukun. Nah, dukunnya ya orang-orang yang punya kekuasaan. Yang saya katakan tadi, asuh gede menang kerah itu. Maka sekarang harus dibuka transparan. Kapolri yang dulu saya lihat sepertinya bisa melihat permasalahan-permasalahan kecil di seluruh Indonesia. Itu waktu Kapolri dipimpin oleh Pak Jenderal Dityo Widodo. Tampaknya memang bertanya soal kepemimpinan Polri. Apakah sebenarnya masalahnya di situ? Kepemimpinan puncak maksudnya? Kalau Kapolri lebih dari 3 tahun, ini kan ya mungkin ada yang sampai mendekati 4 tahun dan sebagainya. Mungkin ada kejenuhan memimpin. Memimpin seorang senior itu juga ada pengaruh psikologis, Pak. Beda tim reformasi Polri bentukan Prabowo dan Kapolri. Reformasi yang dibuat oleh Kapolri itu, saya mendapatkan informasi bahwa tim ini adalah tim persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Nah, siapa yang mereformasinya? Ya orang pertama. Yang mereformasi itu orang pertama. Kenapa? Kewenangan ada pada orang pertama, kekuasaan ada pada orang pertama, bisa memberhentikan, bisa memecat, dan sebagainya.
Dan orang pertama saat ini sudah didukung oleh Presiden bahwa untuk mereformasi Polri. Nah sekarang dibentuk tim. Dengan tim ini, kalau kita belum tahu arah timnya apa. Apakah tim ini akan merumuskan naskah yang sudah banyak sekali di Polri, kalau ditumpuk mungkin sudah setinggi gedung itu naskah itu, atau tim ini diberi kekuasaan yang besar. Contohnya apa? Kita ambil yang ekstrim saja. Oke lah, timnya dibentuk, kemudian tim inilah yang punya kekuasaan dan ambil alih pimpinan Polri oleh tim ini. Bahwa dialah yang akan mereformasinya selama berapa bulan. Nah itu ekstrim kan. Tapi kalau hanya timnya berada di luar, hasilnya hanya naskah, ya saya bukan apa ya, hasilnya mungkin naskah juga gitu, kertas juga. Baik, nah sekarang yang agak janggal yang dibuat oleh Polri, yang direformasi itu Polri. Kenapa harus dibuat tim? Apakah yang direformasi itu hanya 52 orang itu? Kan seluruh anggota Polri. Dan sekarang komandonya sudah ada, siapa? Kapolri. Presiden pernah memerintahkan Sigit agar menempatkan seseorang perwira polisi karena dia adalah penerima Adi Makayasa untuk ditempatkan sebagai Kapolda pada saat mutasi yang akan datang. Terjadi mutasi, keluarlah skep bersama-sama kan, Kapolri. Tidak ada satu nama dia. Marah Prabowo, marah, baru disusulkan jawabannya. Ini kan melawan perintah. Nah yang menarik lagi Pak, kalau kita lihat pembentukan pengumuman tim reformasinya polisi yang dibentuk Sigit itu dilakukan pada saat Presiden tidak berada di dalam negeri. Itu boleh dikatakan apa? Itu kudeta kebijakan Pak, nggak main-main. Apakah Pak Kapolri itu menurut sumber-sumber intelijen yang Bapak dapatkan sudah mempersiapkan pengganti lah? Sudah ada calon 2 orang pengganti Kapolri. Hanya 2. Satu Wakapolri, Dadi. Pak Dadi ya? Ya, terus kemudian satu Kepala BNN, Suyudi ya. Suyudi. Isu ini kemudian ditambah dengan isu bahwa nama ini 2 sudah masuk ke DPR melalui surat Presiden. Saya berdasarkan keterangan dari pihak DPR, nggak ada surat. Ini kan semacam kayak fait accompli Presiden. Fait accompli. Iya, fait accompli Presiden. Padahal Presiden sama sekali belum. Dan kemungkinan besar bukan ini namanya nantinya. Oke. Catatan-catatan intelijen Bapak, kira-kira siapa yang sebetulnya tengah digadang-gadang meskipun secara silent misalnya Pak di sisi Prabowo? Saya nggak bisa sebut namanya, tapi dia masih bintang 2 sekarang. Masih bintang 2. Jadi peluangnya kecil. Adi Makayasa, menerima Adi. Oke, Adi Makayasa itu bisa jadi clue yang kuat ya. Bintang 2 juga clue yang kuat. Kapolda, salah satu Kapolda. Ini lebih jelas lagi. Saya sebetulnya ingin menyebut nama, tapi takut salah karena pengetahuan jangan dulu. Karena sampai hari ini yang bersangkutan selalu ditarik kesalahannya, bahaya. Oleh kelompok Sigit. Dan itu dinyatakan oleh yang bersangkutan loh. Makanya jangan dulu namanya diangkat. Ketika Pak Prabowo mengangkat Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat keamanan itu, disebutkan bahwa Pak Sigit sangat takut. Jelas, Doviri adalah sosok polisi yang selama ini membongkar kebobrokannya kepolisian, terutama kasus Sambo. Dia juga membongkar adanya Satgas Merah Putih yang bekerja untuk kepentingan kekuasaan Jokowi. Rusaknya lembaga kepolisian bermula dari penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri, kemudian digantikan oleh Listio Sigit Prabowo. Kedua orang inilah yang bertanggung jawab atas rusaknya kepolisian secara kelembagaan, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Desakan publik tidak bisa dibendung untuk segera mereformasi kepolisian dan direspon oleh Presiden Prabowo. Ketika Presiden Prabowo akan membentuk tim reformasi yang melibatkan tokoh-tokoh independen yang punya integritas, termasuk tokoh-tokoh kepolisian yang ingin mereformasi kepolisian, Listio Sigit membentuk tim
transformasi reformasi kepolisian dengan melibatkan 52 perwira tinggi dan perwira menengah. Ini satu bentuk pembangkangan, ini satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Semestinya Jenderal Listio Sigit menyikapi dengan bijak ketika ada tekanan dari publik, keinginan dari publik atau masyarakat Indonesia untuk mereformasi kepolisian. Ini demi menyelamatkan kepolisian sehingga tidak melenceng atau tidak keluar dari tupoksi Polri sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri yang melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD. Langkah ini muncul di tengah upaya Kapolri Listio Sigit Prabowo yang lebih dahulu menggulirkan tim transformasi reformasi Polri. Kehadiran dua arus reformasi ini menimbulkan kesan adanya dualisme agenda perubahan, yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan di tubuh Polri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai Mahfud MD merupakan figur kredibel untuk berada di Komite Reformasi Polri. Menurutnya, pengalaman Mahfud sebagai Menko Polhukam menjadikan ia memahami kompleksitas Polri. Mahfud sendiri telah menyatakan kesediaannya membantu, seraya menegaskan bahwa problem utama Polri bukan lagi pada struktur maupun aturan, tetapi pada budaya kultur aparatnya. Dua agenda, satu institusi. Tim bentukan Kapolri dan Komite bentukan Presiden sesungguhnya memiliki titik temu dalam hal mendorong perubahan. Namun, secara politik, dualisme ini bisa dibaca sebagai cerminan dua kepentingan besar. Tim Sigit, representasi dari internal Polri, yang mencoba mereformasi dirinya dari dalam. Namun, langkah ini rawan dipandang sebagai self-healing yang cenderung defensif. Tim Prabowo, simbol intervensi eksekutif sekaligus upaya membangun legitimasi politik Prabowo sebagai presiden baru. Dengan melibatkan figur seperti Mahfud, Prabowo seakan ingin menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana internal, melainkan agenda nasional. Dualisme ini bisa menjadi dinamis jika berjalan paralel, tetapi juga bisa menimbulkan resistensi jika dianggap sebagai upaya saling mengerdilkan. Tekanan publik dan masalah kultural. Mahfud menekankan bahwa aturan hukum dan instrumen Polri sudah cukup baik, hanya saja implementasinya rusak oleh budaya buruk. Citra polisi yang sering diasosiasikan dengan pemerasan, backing kriminal, hingga praktik jual beli jabatan telah lama merusak legitimasi institusi ini. Dalam konteks inilah tekanan publik menjadi sangat kuat. Reformasi Polri tidak bisa lagi berhenti pada seminar atau pembentukan tim, melainkan harus menghasilkan perubahan konkret pada level pelayanan dan integritas aparat di lapangan. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi kosmetik. Kebutuhan Polri ke depan. Ke depan, Polri dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar. 1. Digitalisasi kejahatan, dari cybercrime, hoaks, hingga kejahatan finansial digital. 2. Polarisasi politik, Polri harus netral dan tidak boleh menjadi alat kekuasaan. 3. Krisis kepercayaan publik, pemulihan legitimasi Polri tidak bisa ditawar, sebab kepercayaan publik adalah fondasi bagi otoritas mereka. Dalam hal ini, reformasi kultural sebagaimana ditekankan Mahfud menjadi sangat mendesak. Tanpa meritokrasi, generasi Polri hanya akan menghasilkan pejabat yang dipilih karena kedekatan atau uang, bukan karena kapasitas. Menjembatani dualisme. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah tim Sigit dan tim Prabowo akan berjalan beriringan, atau justru bersaing dalam merebut pengaruh? Jika keduanya tidak dikonsolidasikan, maka Polri hanya akan menjadi objek tarik-menarik politik. Tetapi jika dualisme ini dijembatani dengan koordinasi, publik bisa berharap adanya reformasi substantif yang menyentuh akar masalah. Penutup, reformasi Polri adalah kebutuhan bangsa, bukan proyek politik. Kehadiran Mahfud MD memberi sinyal keseriusan, tetapi tetap ada keraguan publik apakah ini hanya akan berakhir sebagai tim demi tim, tanpa hasil nyata. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi ditentukan oleh satu hal, apakah Polri berani mengubah dirinya, bukan hanya di atas kertas, melainkan di mata rakyat yang setiap hari berhadapan dengan mereka.